dari dulu zuriyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid itu Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid, bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana, di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh zuriyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Sayyid, beda lah. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu. Ya, siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas Ba'alawi. Ya. Kalau yang bukan Habib yang ngaku Habib itu bikin malu. Kalau bukan Sayyid ya jangan ngaku Sayyid. Habib saja, nggak usah ngaku Sayyid. Beda. Ya kalau ngaku Sayyid, tunjukkan buktinya. Ya. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Muhammad al-Bakir bin Ja'far as-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah. Minta pengakuan dari Irak, dari Naqabah as-Sadah al-Ashraf Alul Bait Iraq fil Iraq. Kenapa harus minta dari Irak? Ya karena Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak, kan gitu. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid, tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak, bukan cuma satu tempat doang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Semakin banyak tokoh-tokoh di negara ini yang berani speak up terang-terangan, belak-belakan terkait dengan silsilah zuriyah Rasulullah SAW yang mana sebenarnya yang asli dan mana yang masih dipertanyakan. Bermula dari kajian ilmiah Ki Haji Ihmaduddin Banten, Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, dan juga pengurus PWNU Banten. Ini terus bergulir secara ilmiah, bergulir menjadi kontroversi, perdebatan, disusul, dibantu argumentasi ilmiahnya oleh tokoh-tokoh yang lain, seperti yang barusan adalah dari Sayyid Zulfikar. Kemudian beberapa ulama dari Jawa Timur juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Ki Haji Ihmaduddin, yang pada poinnya bahwa sampai hari ini belum terbantahkan pendapat ilmiah, temuan ilmiah terkait dengan kesahihan Bani Alawi yang saat ini menjadi rujukan para habaib di seluruh Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai atau mengenalkan diri sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, dan sampai hari ini belum bisa menunjukkan atau membantah kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh beberapa tokoh tadi yang diawali oleh Ki Haji Ihmaduddin itu. Baik dari kitab nasab pada masanya, pada era abad ke-4 ke-5, kemudian tes DNA, dan terakhir pengakuan. Semakin kesini semakin terungkap tabir kepalsuan dan takbir-takbir keaslian. Semakin banyak tokoh-tokoh di Indonesia
ini yang berani speak up tentang terang-terangan terkait dengan silsilah zuriat Rasulullah SAW, yang mana sebenarnya yang asli dan mana yang masih dipertanyakan. Bermula dari kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Banten, pengakuan dari negara asal nenek moyang mereka. Tiga-tiganya belum ada yang sanggup membuktikan dari Bani Alawi ini bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Saya hanya mengikuti perdebatan ini, tapi menurut saya positif. Menurut saya positif karena ini adalah kajian ilmiah, bukan debat kusir, bukan tuduhan yang tanpa data dan fakta. Kecuali tuduhannya adalah kamu habib palsu, kalian ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi palsu, hanya tuduhan-tuduhan semata tanpa ada fakta-fakta, bukti-bukti yang mendukung, lah itu baru. Nah, sayang sekali fakta-fakta yang muncul belakangan ini kemudian tidak sanggup dibantah secara ilmiah juga oleh Bani Alawi untuk membuktikan bahwa mereka memang betul-betul dzurriyyah Nabi Muhammad SAW sesuai standar kajian ilmiah yang dibutuhkan. Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten dan juga pengurus PWNU Banten ini terus bergulir secara ilmiah. Bergulir menjadi kontroversi perdebatan, disusul dibantu argumentasi ilmiahnya oleh tokoh-tokoh yang lain, seperti yang barusan adalah dari Said Zulfikar. Kemudian beberapa ulama dari Jawa Timur juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin yang ada poinnya bahwa sampai hari ini belum terbantahkan pendapat ilmiah, temuan ilmiah terkait dengan kesahihan Bani Alawi yang saat ini menjadi rujukan para habaib di seluruh Indonesia. Tapi justru sebaliknya, perkembangan terakhir saya melihat sangat destruktif dan tidak bermutu sama sekali, karena kemudian muncul kelompok-kelompok atas nama pecinta Bahar Semit, pecinta habaib dan lain sebagainya, khususnya di wilayah Banten ya, karena muncul pertamanya kan di Banten, yang mengatakan mengkeluarkan diri, siap mengorbankan harta benda, siap mengorbankan jiwa raga demi membela Bahar Semit, demi membela para habib dan seterusnya. Ini tentu saja respon yang sangat buruk, respon yang sangat destruktif dan sangat tidak bermutu, tidak match. Lawang ini kajian ilmiah kok, kajian akal pikiran, kajian kok direspon dengan kajian okol, dengan kajian gelut, ini gimana? Jangan begitulah. Kalau memang ini para habaib memang betul-betul sebagai dzurriyyah Nabi, ini kan bukan persoalan hanya sekedar pengakuan semata, tapi tanggung jawab dunia dan akhirat terhadap Nabi. Persoalannya kan itu. Maka buktikan dong, berusaha sekeras mungkin untuk membuktikan itu, bahwa mereka pada track yang benar, bahwa kami adalah betul-betul dzurriyyah Nabi dalam konteks mempertanggungjawabkan diri secara lahiriah dan batiniah di dunia dan di akhirat, bukan semata karena pengakuan gelar, nama, jabatan duniawi ini. Dan kalau menurut saya mestinya para habaib ini di lingkaran Bani Alawi ini, di Robitul Alawi, mestinya berterima kasih, mestinya berterima kasih kepada Kiai Imaduddin dan kiai-kiai yang lain yang sudah menunjukkan, membawa skrip dan fakta-fakta itu sebelum kemudian ajal menjemput kita semua, sebelum meninggal dunia. Kalau sudah ditunjukkan ada gejala tanda-tanda bahwa terputus sanadnya, kok kemudian malah melawan dengan perlawanan yang tanpa argumentasi yang jelas, malah kemudian yang ditonjolkan adalah barbarian, nantang gelut, siap mengorbankan jiwa raga. Itu namanya menjelomprongkan diri, itu namanya menceburkan diri dalam kerusakan. Mestinya menurut saya harusnya terima kasih, diselamatkan oleh tokoh-tokoh ulama dari tanah air ini, terhindar dari kemarahan Rasulullah SAW. Seandainya kalau betul-betul bahwa ternyata sanad dzurriyyahnya kepada Rasulullah ternyata memang terputus, harusnya berterima kasih. Jangan kemudian melawan, tapi melawan yang barbaria, melawan dalam konteks
waduh ini jangan-jangan benar ini, jangan-jangan saya bukan zuriat Nabi. Ayo kita cari, kita gali, kita cari bukti. Baik dari manuskrip kitab nasab di abad ke-5 ke-4, ataupun tes DNA, ataupun mencari pengakuan ke negara asal seperti yang tadi diceritakan, ditunjukkan oleh Said Zulfikar. Karena Bani Alawi ini berpusat dari Hadramaut Yaman yang ternyata adalah imigran juga dari Irak, maka harusnya mencari pengakuan ke negara Irak. Nakobah Ashraf di Irak sana yang menangani tentang nasab ini. Nah, saya malah kaget, ternyata belum ada pengakuan dari negara asalnya. Kalau Said Zulfikar sudah punya pengakuan itu dari silsilah Mbah Buyutnya, Said-Saidnya sudah ada ijazahnya. Saya kemarin melihat di tayangannya ya, tayangan YouTube-nya. Lah mestinya berterima kasih begitu. Nah, kalau kemudian ditemukan bukti bahwa ternyata Bani Alawi betul-betul zuriat Nabi Muhammad SAW, ya sudah, sampaikan. Ternyata kita adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini buktinya, faktanya dari beberapa bukti-bukti yang memang dibenarkan secara ilmiah, baik tes DNA, baik itu pengakuan dari Nakobah negara asalnya di sana, ataupun dari manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah itu kan selesai. Ya, karena yang digendaki oleh Kiai Medudin kan itu demi menjaga kesucian nasab Nabi, bukan sedang membenci kebencian kepada para baik, bukan. Demi menyelamatkan kita semuanya. Karena mengaku cucu Nabi, mengaku cucu orang lain yang bukan Nabi, ternyata itu adalah bukan, palsu, itu saja tidak boleh dalam agama. Karena nasab itu berkaitan, berurusan dengan banyak hal lain secara syariat. Karena nasab itu kemudian ada pernikahan yang boleh dan tidak boleh, tentang hak waris dan lain sebagainya. Kan? Indonesia